Ada yang aneh di kota kecil ini. Penduduknya misterius, suasananya misterius, dan bahkan malam harinya pun berbeda. Setiap malam tiba, semua penduduk mengunci pintu rumah mereka. Tak ada satupun yang berani keluar, karena ada kengerian yang menanti di depan pintu rumah mereka. Yuk, tanpa buang waktu lagi, kita saksikan bersama alur ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Saat itu, hari sudah menjelang sore. Tampak serif kota yang bernama Boyd berkeliling sambil membunyikan lonceng. Penanda semua penduduk harus segera kembali ke rumah. Satu persatu warga lalu bergegas pulang tanpa mengajukan protes sama sekali, mengunci pintu rumah mereka dan menutup semua jendela yang ada di rumah dengan tirai. Terkecuali satu pria bernama Frank yang tampak sedang mabuk di bar. Si bartender yang bernama Joe mencoba membangunkan dan menyuruh Frank agar segera pulang. Tapi karena Frank terlihat sudah sangat mabuk dan tertidur pulas, si bartender pun akhirnya membiarkan dan mengunci Frank di dalam bar itu, sementara dia bergegas pulang. Padahal saat itu, istri dan anak Frank sedang gelisah menunggunya pulang. Tapi karena hari sudah semakin malam dan tidak ada waktu lagi, mereka pun terpaksa masuk dan mengunci pintu rumahnya. Di sini terlihat ya teman tante, mereka menutup semua jendela dan meletakkan sebuah batu bersimbol di dinding rumah. Seakan-akan batu itu adalah semacam jimat pelindung. Malam pun semakin larut. Megan, anak gadis Frank yang tidur sendirian di lantai 2, mendadak mendengar suara ketukan dan suara memanggilnya dari luar jendela kamar yang bilang kalau itu neneknya dan meminta agar Megan membuka jendelanya. Dengan segera, Megan membuka tirai jendelanya dan melihat seorang wanita tua yang tersenyum manis padanya. Pada saat itu, ibunya mendadak datang dan dengan raut wajah kaget bercampur takut meminta agar Megan menjauh dari jendela karena wanita tua itu bukan neneknya. Tapi sudah terlambat. Megan membuka jendelanya dan cerita pun lalu berpindah ke sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Jim, Tabitha, Julie, dan Ethan yang sedang dalam perjalanan liburan. Dan seperti selayaknya keluarga yang akan berangkat liburan, mereka semua terlihat sangat menikmati perjalanannya. Julie, si kakak, bahkan terlihat asik bercerita dongeng pada adiknya, Ethan. Ethan memang sangat suka cerita dongeng. Daya imajinasinya terkadang melebihi anak seusianya. Yuk kita kembali dulu ke kota, di mana saat ini tampak Frank yang baru bangun sedang berjalan pulang. Tapi ada yang aneh, terlihat banyak warga berkumpul di depan rumahnya. Tak lama, Sheriff Boyd muncul dan langsung memukulnya, sambil berkata, sudah berapa kali dia bilang, jika punya anak kecil maka jendela rumah harus dipaku agar nggak bisa dibuka. Sheriff Boyd lalu dengan marah menyeret Frank masuk ke rumah dan menunjukkan tubuh istri serta anak gadisnya yang sudah tewas mengenaskan bersimbah darah. Melihat itu, Frank hanya bisa terduduk lemas sambil menangis pilu. Pada saat yang sama, keluarga Jim yang masih dalam perjalanan mendadak menemukan sebuah pohon besar yang tumbang melintang menutupi jalan, membuat mobil van mereka sudah jelas tidak bisa lewat. Bukan hanya itu saja, mereka juga melihat sekumpulan besar burung gagak yang terbang di atas mereka. Hal ini tentu saja dirasa aneh. Kok bisa ya burung gagak terbang berkumpul di tempat seperti itu? Burung gagak kan biasanya berkumpul di tempat di mana ada bangkai busuk. Tabitha yang perasaannya tiba-tiba jadi nggak enak, lalu meminta mereka agar kembali untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun lalu berjalan memutar sampai akhirnya tiba di kota, di mana dari awal masuk suasana aneh sudah mereka rasakan. Kondisi kota terlihat sangat sepi, tidak ada keramaian sama sekali. Bahkan mobil-mobil yang terparkir hampir semuanya dalam kondisi ban yang kempes. Tak lama, mereka melihat sekelompok orang yang rupanya adalah Sheriff Boyd beserta warganya yang sedang mengadakan upacara pemakaman untuk istri Frank juga anaknya. Sheriff Boyd yang melihat kedatangan mereka tampak terkejut bercampur kesel. Yang bener aja pikirnya, datang lagi nih satu masalah. Apalagi Jim tiba-tiba keluar mobil dan terlihat akan mendekat. Dengan cepat Sheriff Boyd berkata pada warganya bahwa mereka semua tahu kan apa yang harus mereka lakukan. Jangan bicara apapun, biarkan dia dan Kenny, wakil sheriffnya yang akan mengurus semuanya. Mereka pun menghampiri Jim yang bertanya arah jalan menuju ke jalan raya dan berkata agar Jim jalan lurus aja menuju bukit. Nanti juga sampai di jalan raya.
Tanpa buang waktu, setelah berterima kasih, Jim pun melanjutkan perjalanan. Tapi kok aneh ya, kenapa mereka nggak sampai-sampai ke jalan raya, padahal mereka udah berjam-jam berjalan lurus. Mereka malah terus-terusan muter kembali ke kota itu, seakan-akan terjebak dalam labirin. Apalagi tidak ada satupun warga yang mau menjawab pertanyaan mereka. Sheriff Boyd yang terus memperhatikan mereka lalu berkata pada Kenny kalau sudah waktunya, mereka terlihat sudah siap. Mendadak, sebuah mobil melintas oleng di depan mobil Jim, membuat kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Mobil van Jim tergelincir dan terbalik di sisi jalan raya. Pada saat yang bersamaan, Sheriff Boyd bersama Kenny terlihat sedang meletakkan alas berduri di sepanjang jalan. Kelihatannya mereka menunggu mobil Jim untuk melewatinya. Nah, sepertinya ini nih jawaban kenapa mobil-mobil yang ada di kota itu ban-bannya pada kempes. Tak lama, satu pria yang berasal dari mobil yang menabrak mobil Jim muncul dan meminta pertolongan. Bilang kalau mobilnya menabrak sebuah mobil van di pinggiran hutan. Mendengar itu, Sheriff Boyd segera menyuruh Kenny membawa pria itu ke kota dan kembali dengan membawa Pastor Cathy juga Christy yang adalah seorang dokter. Tapi Kenny harus bergerak cepat karena 2 jam lagi malam akan tiba. Sedangkan Sheriff Boyd yang langsung menuju ke tempat kecelakaan itu terjadi menemukan pria bernama Jet dan memborgol tangannya pada pegangan handle mobil supaya pria yang kondisinya terlihat mabuk itu tidak kemana-mana. Sementara dia menuju ke van milik Jim yang terguling. Dengan cepat dia memeriksa kondisi Jim juga keluarganya, yang mana Jim dan Julie terlihat baik-baik saja, beda dengan Tabitha dan Ethan. Tabitha tampak tak sadarkan diri, sementara Ethan terbaring pingsan tak bergerak dengan kaki yang tertembus patahan kayu. Sheriff Boyd yang sadar dia tak punya banyak waktu, bergegas mengeluarkan Julie dan menyerahkannya pada rombongan Kenny yang akhirnya tiba. Alice, putra Sheriff Boyd yang juga ikut di rombongan, bergegas membantu mengeluarkan Tabitha yang sudah tersadar. Tapi ada masalah besar nih teman tante. Ethan yang kakinya tertusuk patahan kayu tak semudah itu dikeluarkan. Mereka akan perlu waktu yang cukup lama untuk mengeluarkannya. Padahal 40 menit lagi hari akan gelap. Sheriff Boyd pun tak ada pilihan lain selain menyuruh Kenny, Alice, dan Pastor Cathy segera membawa yang selamat kembali ke kota. Sedangkan dia bersama Christy juga Jim akan tetap di situ untuk menolong Ethan. Untungnya dia membawa batu simbol di dalam sakunya. Meskipun dia belum tahu apakah batu itu akan bisa melindungi bila diletakkan di dalam mobil, tapi setidaknya mereka harus mencoba. Tanpa buang waktu, Sheriff Boyd segera mengunci pintu mobil dan menutup semua kacanya dengan kain apapun yang bisa digunakan. Sementara Christy bergegas membantu Ethan. Pada saat yang sama, di kota, terlihat seorang gadis cantik bernama Sarah yang secara tiba-tiba membunuh pria dari mobil yang tadi dibawa ke kota oleh Kenny. Kenapa sih Sarah ngelakuin hal itu? Nanti ya, seiring jalannya cerita kita akan tahu. Sekarang kembali dulu ke Jim yang terlihat bingung dengan apa yang dilakukan oleh Sheriff Boyd. Kenapa si Sheriff malah sibuk menutupi kaca-kaca jendela mobil? Sheriff Boyd hanya menanggapi dengan berkata kalau dia hanya mencoba membuat agar mereka aman. Sementara pada saat yang sama, mobil yang dikemudikan Pastor Cathy tak sengaja melindas alas berduri yang tadi diletakkan Sheriff Boyd dan Kenny, membuat ban mobil mereka jadi kempes. Kelihatannya karena tadi terburu-buru menuju tempat kecelakaan, mereka jadi lupa menggulungnya kembali. Tak ayal, mereka semua pun jadi panik, apalagi matahari sudah terbenam. Tanpa buang waktu, mereka pun segera bergegas menuju ke rumah koloni yang berada paling dekat dengan tempat mereka saat ini. Sambil berkata pada Tabitha, Julie, juga Jet agar berlari secepat mungkin. Jangan sekali-kali berhenti atau menengok ke belakang apapun yang terjadi, apapun yang mereka lihat dan apapun yang mereka dengar. Sementara itu, di mobil van, Ethan mendadak kejang. Dan tak lama, suara-suara aneh mulai terdengar. Sheriff Boyd pun dengan cepat mengintip keluar dan berkata pada Christy bahwa mereka datang. Jim yang lalu mendengar suara dari luar mobil yang bertanya apa mereka baik-baik saja, lantas berupaya untuk membukakan pintu, karena sepertinya pertolongan sudah tiba. Tapi Sheriff Boyd dan Christy dengan panik mencoba menghentikannya, dan bilang kalau apa yang ada di luar itu bukanlah manusia. Mereka semua akan mati bila pintu dibuka. Kembali ke rombongan Kenny yang sedang berlari secepat mungkin menuju ke rumah terdekat,
dan malah dipersulit dengan Jet yang pingsan di tengah jalan sehingga harus dibopong. Sementara para monster sudah semakin mendekati mereka. Untungnya, Donna, si pemimpin rumah koloni, dan juga Fatima, kekasih Alice, melihat mereka dan bergegas membukakan pintu tepat pada waktunya. Setelahnya, Donna pun langsung memerintahkan agar Jet, Tabitha, juga Julie diikat. Yang mana hal ini merupakan prosedur wajib yang harus dilakukan apabila ada pendatang baru di kota itu. Kalau menurut Tante sih ya, ini supaya mereka yang pastinya masih bingung dengan apa yang terjadi gak berupaya kabur dengan membuka jendela atau pintu di rumah itu. Di mobil van, Sheriff Boyd masih berusaha menjelaskan tentang kota mereka dan hal-hal aneh yang selama ini terjadi di kota. Termasuk dengan para monster dan juga batu bersimbol yang mereka letakkan pada tembok tiap rumah. Di mana dengan menggantung batu itu di dalam rumah akan membuat para monster tidak bisa masuk. Mereka sendiri juga belum tahu pasti bagaimana mekanisme kerjanya. Yang pasti selama ini tiap malam mereka aman berkat batu itu. Dan malam ini baru dia tahu kalau ternyata batu itu juga bisa melindungi mereka di dalam mobil. Sementara itu di rumah koloni, Donna dan Fatima sama-sama mencoba untuk membuat Tabitha juga Julie tenang dan menjelaskan tentang kota itu pada mereka. Di mana kalimat pertama yang digunakan Donna untuk menjelaskan pada Tabitha adalah apakah dia percaya pada monster, dan percakapan mereka malam itu akan sangat mengejutkan Tabitha. Sedangkan Fatima menjelaskan semua yang terjadi pada Julie dengan cara yang lebih tenang dan bersahabat, supaya Julie nggak kaget. Pada saat bersamaan, di salah satu rumah yang dijadikan klinik kota, tampak ayah Kenny yang pikun dan dirawat di situ, sedang menghabiskan malam bermain catur bersama seorang perawat. Dan karena ayah Kenny mendadak mengamuk, si perawat pun memujuknya untuk segera tidur. Sementara di ruangan sebelah, tampak Sarah yang sedang terduduk di pojok ruangan bersama mayat pria di mobil yang tadi dia bunuh. Sarah terlihat sangat kacau dan mengoceh sendiri bahwa dia tidak bisa dan tidak ingin melakukannya lagi. Dan lalu sesaat dia terdiam sambil berkata, "Apakah kau yakin?" Dan kemudian mencabut pisau yang masih tertancap di leher pria itu sambil meminta maaf. Setelahnya, Sarah pun mengambil pisau baru dan mengarahkannya ke arah mayat itu. Tak lama, saat si perawat selesai menidurkan ayah Kenny dan akan beranjak ke kamar pria yang berasal dari mobil untuk membawakan makanan, dia dikagetkan dengan si pria yang sudah tewas dengan tubuh hancur mengerikan. Apalagi saat berbalik, dia melihat pintu klinik yang sudah terbuka dengan dua monster berdiri tersenyum memandangnya. Dengan cepat, dia berlari kembali ke kamar ayah Kenny. Keesokan paginya, tampak Christy yang terbangun dengan kaget karena bermimpi buruk. Kelihatannya dia kecapean teman tante setelah mengalami malam mengerikan di mobil dan berupaya setengah mati menjahit luka yang dialami oleh Ethan. Tak lama, Pastor Cathy dan Kenny datang menjemput mereka bersama dengan Tabitha juga Julie yang sangat senang melihat ayah dan adiknya selamat melewati malam itu. Sementara itu Sarah yang kelihatannya terpukul akibat perbuatannya tadi malam menceritakan semuanya pada Nathan kakaknya bahwa dia terpaksa membunuh si pria dan membuatnya seakan-akan monsterlah yang melakukannya. Dan juga membiarkan pintu klinik terbuka agar para monster bisa masuk. Semua itu dilakukannya karena suara-suara yang dia dengar memerintahkannya berbuat seperti itu agar mereka semua dapat pergi dari kota itu dan kembali pulang. Akibatnya, Kenny yang baru saja kembali ke kota dan menemukan pintu klinik dalam keadaan terbuka, juga batu simbol yang tergeletak di lantai langsung tahu ada yang gak beres. Dengan cepat dia berlari menuju kamar ayahnya, dan pemandangan yang dilihatnya di dalam sungguh bisa membuat siapapun trauma. Perawat ayahnya terbaring tewas di lantai, sedangkan ayahnya terduduk dengan seluruh organ dalamnya terburai keluar dan bersimbah darah. Christy juga Pastor Cathy yang menemani Kenny tak mampu berbuat apa-apa, hanya bisa ikut sedih melihat hal itu. Di akhir episode, kita melihat Ethan yang sedang berbaring, melihat anak lelaki seumurannya berbaju serba putih menatapnya dari luar jendela kamar sambil tersenyum dan membuat tanda agar Ethan jangan memberitahu siapa-siapa. Satu hal yang pasti nih teman tante, anak berbaju putih itu harusnya bukan monster, karena Ethan melihatnya di siang bolong dan sepertinya hanya Ethan yang bisa melihatnya. Demikianlah akhir episode 1 dan 2 film series thriller berjudul From ini. Semoga kalian suka ya alur ceritanya.
Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.